Ya Tuhan, terima kasih karena atas penyertaan dan berkatnya kami dapat berkumpul di tempat ini dan melakukan proses belajar mengajar. Kami mohon tuntun kami agar apa yang kami terima dari ibu guru dapat berguna bagi masyarakat kami. Akhirnya nama yang tulus dapat kami puji hingga sepanjang masa. Dalam Bapa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, ibu mau absen? Siapa yang tidak hadir? Pedro. Kenapa? Ada alasan sakit atau izin? Tidak ada keterangan. Kalau begitu, ibu langsung absen saja ya. Atau sebentar salah satu tulis yang hadir, habis itu langsung kasih ke saya. Minggu lalu, siapa yang masih ingat materi kita tentang apa? Deskripsi. Siapa yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Rizka masih ingat? Baik, kalau ada ibu bisa menjelaskan ulang kembali tentang materi minggu lalu. Bahwa teks deskripsi itu adalah tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan objek, tempat, dan situasi secara rinci. Nah, minggu lalu ibu sudah jelaskan serta ciri-ciri, jenis-jenis, dan juga bagaimana menulis teks deskripsi itu. Dan minggu lalu juga ibu sudah berikan contoh bagaimana teks deskripsi itu, dan minggu lalu ibu tampilkan di slide dan anak-anak sudah baca bersama. Nah, sekarang kita sebentar kita akan melakukan latihan. Ibu duduk saja karena ibu sementara sakit, jadi ibu duduk saja. Untuk yang hari ini materi kita tentang teks deskripsi lanjutannya itu kita akan membuat salah satu contoh teks deskripsi. Nanti anak-anak ibu minta masing-masing tulis atau membuat ini teks deskripsi tentang apa saja, tentang objek apa saja. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan dulu kaidah kebahasaan teks deskripsi itu seperti apa. Yang pertama itu kaidah kebahasaan yang mengenai teks deskripsi itu, yang pertama dia menggunakan kata benda sesuai topik yang akan dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobil, dan lain-lain. Bisa juga kita deskripsikan tentang hewan. Nah, yang berikutnya itu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya itu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Nah, maksudnya itu kata sapaannya beliau itu ia adalah seorang kepala lab yang baik hati. Dan yang ketiga itu mengandung kata sifat yang artinya itu sifatnya menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos putih, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya itu mengandung kata kerja transitif yang memberikan informasi subjek, seperti siswi ini tidak mengenakan seragam coklat. Dia memberikan informasi transitif kata kerja. Nah, yang berikutnya itu mengandung kata kerja atau perasaan atau pendapat. Itu dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis itu mengenal sebuah objek
Dan saya pikir itu adalah contohnya seperti ayam cerdas. Saya yakin baju itu murah. Dia mengungkapkan sebuah pandangan terhadap suatu objek. Yang berikutnya itu mengandung kata keterangan dan memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek seperti cepat, lambat, coffee shop, dan rumah sakit. Nah, yang berikutnya itu mengandung bahasa kiasan. Ada yang tahu bahasa kiasan? Kamu baca atau tidak di rumah? Belajar atau tidak? Masa semua tidak tahu ini? Priska, bahasa kiasan itu seperti apa? Bahasa kiasan itu merupakan bahasa yang perumpamaannya atau metafora. Nah, seperti contohnya seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Contohnya seperti itu, Priska. Nanti saat rumah belajar lagi ya. Dan jangan main-main di luar, main HP, main game tidak jelas, banyak baca. Dari penjelasan ini terlalu cepat atau pas mengerti ini? Kalau saya tanya kembali yang saya jelaskan, bisa jelaskan atau tidak? Bisa itu. Nanti intinya sebentar masing-masing buat ini apa? Salah satu mendeskripsikan objek apa saja, intinya tentang teks deskripsi. Dan kalau tentang rumah yang tadi saya jelaskan, rumah sakit, pasar, pokoknya tempat-tempat, pokoknya suatu objek lah begitu. Nah, yang berikutnya itu akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Itu ada beberapa langkah sebelum kita menulis teks deskripsi itu. Kita harus menentukan, pertama itu kita harus menentukan dia punya objeknya dulu. Sebelum kita menulis pasti kita akan memilih, saya mau pilih objek tentang apa, atau saya mau deskripsikan tentang objek apa. Pasti setelah ibu jelaskan yang tadi, pasti kamu sudah pikir, karena ibu sudah ngomong kalau kita mau menulis teks deskripsi, pasti Rizka sudah pikir, saya mau tulis teks deskripsi tentang apa. Uni, Oci pikir, seperti ini, tulis teks deskripsi tentang apa. Pasti kamu sudah berpikir begitu. Nah, setelah sebelum ibu meminta kamu untuk masing-masing menulis, ibu jelaskan dulu. Yang pertama itu kan kita memilih objek. Yang kedua itu kita menentukan dulu tujuan teksnya itu. Nah, tujuan teksnya itu. Nah, yang ketiga itu kita mengumpulkan data serta menentukan perincian yang mencakup struktur teks. Maksudnya itu contoh kita sebelum membuat tulisan tentang deskripsi tentang sekolah. Nah, setelah itu pasti kita akan mendeskripsikan apa saja yang ada di sekolah itu. Ruangannya itu ada berapa? Pokoknya mengenai tentang sekolah itu. Nah, sebelum sesudah kita melakukan perincian, kita akan membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan itu seperti apa? Kita akan menyusun dari dia punya pertama yang judul sampai yang perincian tentang sekolah itu begini, sekolah adalah begini. Nah, setelah kita buat itu, kita susun dan kita kembangkan kerangka tulisan kita itu. Jadi penjelasan ibu tentang menyusun teks deskripsi itu seperti itu. Kita harus melalui beberapa tahap yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah penjelasan saya terlalu cepat atau sudah mengerti? Bagaimana Priska? Senyum-senyum. Baik. Sekarang kita akan masuk di ibu minta
masing-masing siswa menulis teks deskripsi dan masing-masing presentasi di depan. Nanti ibu akan menilai bagaimana pendeskripsian kamu tentang suatu objek. Itu apakah sudah bagus sesuai dengan yang tadi ibu jelaskan, dia punya langkah-langkah penyusunan teks deskripsi atau belum. Nanti kalau memang sudah ya kita bersyukur, kalau memang belum ya nanti kita belajar lagi. Ibu berikan nanti teksnya itu judulnya terserah, intinya tentang suatu objek dan pendeskripsiannya itu jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia-nya itu. Jadi langsung saja anak-anak itu diberi waktu paling lama 5 menit, paling cepat 3 menit untuk mengerjakan di teks deskripsi itu. Baik, ibu berikan waktu ini paling lambat itu 3 menit. Paling lambat itu ini 5 menit, paling cepat itu 3 menit. Baik, anak-anak silakan kerjakan. Terus kalau punya tentang apa teks? Deskripsi dan dulu itu. Belum mendeskripsikan kesalahan. Saya yakin kamu semua pasti bisa mendeskripsikan. Ada yang sudah? Nanti dia punya perincian itu berkaitan dengan paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah menulis deskripsi? Sudah habis? Sudah. Baik, berarti masing-masing maju ke depan untuk presentasi. Satu-satu ya. Iya. Rizky juga.
Ya, Ibu. Terus kemudian tentang apa? Tentang ibu guru, seorang ibu guru. Baik, silakan. Baik, selamat pagi ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil deskripsi saya tentang seorang ibu guru. Tak semua guru di sekolah galak dan menyebalkan. Contohnya Ibu Ani, seorang ibu guru bahasa Indonesia yang menjadi idola bagi semua murid. Jam pelajarannya itu selalu dinantikan oleh kami. Ibu Ani sangat sabar dan bertutur kata lembut setiap mengajar. Di akhir kelas, ia akan memberikan kuis untuk menguji sejauh mana pemahaman kami terhadap materi. Jika benar, ia mentraktir seluruh siswa dengan segelas es jeruk di kantin. Meskipun usianya sudah kepala 5, Ibu Ani tetap mencintai pekerjaannya. Ia selalu tersenyum, membalas candaan, bahkan mendengar keluh kesah para siswa. Tak heran wajah Bu Ani terlihat awet muda karena aura positif yang terpancar dari hatinya. Uban dan keriput di matanya pun tak nampak. Jika kami lulus nanti, kami sepakat untuk memberikan Ibu Ani kenang-kenangan. Ibu Ani adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga akan ada penerus Ibu Ani agar pelajaran bahasa Indonesia terasa lebih menyenangkan. Itulah hasil presentasi saya tentang teks deskripsi seorang ibu guru. Baik, Sekian kita dan terima beri kasih. aplaus untuk baik, sisa berikutnya. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan teks deskripsi saya, yaitu tentang tanaman kunyit. Kunyit adalah salah satu tanaman herbal yang mudah ditemui. Kunyit dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Kunyit memiliki nama latin Curcuma longa. Tinggi batang kunyit mencapai 40 sampai 100 cm. Memiliki daun berwarna hijau pucat dengan panjang 20 sampai 40 cm dan lebar 8 cm. Kunyit mempunyai struktur yang mirip dengan sirip ikan. Satu batang tumbuhan kunyit menghasilkan 3 sampai 8 helai daun. Bunga kunyit berwarna putih atau kuning muda dengan bentuk kerucut. Bagian utama tanaman ini terletak pada rimpang yang merupakan tempat tumbuhnya tunas. Rimpang dilapisi kulit berwarna kecoklatan dan bagian dalamnya berwarna kuning tua, kuning jingga, atau kuning jingga kemerahan sampai kecoklatan. Kunyit mempunyai manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, obat malaria, obat sakit perut, hingga mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Kamu bisa menanam tanaman ini di rumah dengan memecah rimpang menjadi tunas-tunas kecil. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Budi. Yang berikutnya Oci. Siswa berikutnya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil deskripsi saya tentang kucing. Aku mempunyai seekor kucing, kuberi nama Hitam. Aku memberi namanya seperti itu karena bulunya berwarna hitam. Aku sering memiliki kucing, akan tetapi kucing-kucingku sebelumnya mati karena penyakit. Hitam memiliki bulu warna hitam,
dari kepala hingga ekor. Pada bagian bawahnya berwarna putih, ekornya yang panjang melebai-lebai ketika sedang berjalan. Matanya berwarna hijau dan tampak garang. Bulunya pendek karena ia hanya kucing kampung. Aku sangat menyayangi Ethan. Ketika aku sedang menulis, Ethan akan menemaniku dengan duduk di atas meja sambil menjilat bulu-bulunya. Jika ia ingin makan, ia akan bersuara meow ke arahku, seolah-olah itu bertanda bahwa dia sedang lapar. Setiap pagi, ia akan membangunkanku dari tidurku dengan mengelus-elus kepalanya ke badanku. Oleh karena itu, aku sungguh sangat menyayanginya. Terima kasih hasil perbuatan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, di sini dari penilaian saya semuanya sudah bagus dan sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia itu. Nah, dari situ Ibu minta supaya kalian lebih giat belajar lagi dari sebelumnya agar lebih baik lagi dan agar kalian juga bisa lebih baik dari yang sekarang. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Salah satu pimpin kita dan doa supaya kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Priska, silakan doa supaya kita pulang. Guru dan teman-teman, siapkan dan bantu kita untuk menjalankan terima kasih Tuhan.